Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu lagi pagi hari ini dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara. Saudara, kita akan baca firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 19 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saudara, jika kita memiliki kebenaran Kristus yang sejati dalam hidup kita, maka kita akan memiliki kehidupan yang pantas terhadap kekayaan materi. Tidak ada tempat di mana Tuhan Yesus memperbesar kemiskinan atau mengkritik orang yang mendapat kekayaan secara sah. Yesus tidak membesar-besarkan kekayaan atau kemiskinan. Yang penting orang punya sikap yang benar terhadap pemilikan materi. Amin. Di dalam ayat-ayat ini sebenarnya Tuhan mau tunjukkan kepada kita bahwa seringkali manusia suka membuat pemisahan-pemisahan. Ada dikotomi misalnya. Oh, ini materi yang jahat, ini rohani sebab ini adalah ibadah dan seterusnya. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan baik-baik adalah sebenarnya materi, kekayaan atau pemilikan itu dapat saja mengungkapkan siapa kita sebenarnya. Bahkan kekayaan, keuangan ataupun pemilikan itu dapat saja menyatakan kita ini sebenarnya hatinya kita, kerohanian kita seperti apa. Makanya ditulis dalam Alkitab bahwa di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi Yesus berkata, jangan mengumpulkan harta di bumi ini. Artinya kalau kamu mengumpulkan harta di bumi ini, fokusmu akan ada di bumi ini. Kamu hanya akan terpusat kepada bumi ini. Kamu tidak mau berpikir perkara-perkara seperti di tempat Tuhan berada, di sorga. Misalnya kamu tidak memikirkan perkara-perkara sorgawi. Jadi Tuhan mau berkata kepada kita bahwa harta dan kepemilikan itu akan menunjukkan sebenarnya kerohanian saudara seperti apa. Saudara, mata adalah pelita tubuh. Itu bicara tentang fokus kita kepada kehidupan. Kalau fokus kita kepada terang, maka terang hidup kita. Kalau fokus kita kepada kejahatan, maka jahatlah perbuatan kita. Kalau kita fokus kepada harta, maka Tuhan tidak akan menjadi perhatian kita yang utama. Itulah sebabnya ayat yang ke-24 katakan kepada kita, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau tidak akan setia pada yang seorang dan tidak mengindahkan hal yang lain. Coba perhatikan dua pasang kata berlawanan yang disodorkan kepada kita. Mengasihi, membenci, setia, tidak mengindahkan. Ya kan? Itu adalah lawan kata dari apa yang disebut. Berarti antara Mammon dan Tuhan tidak bisa bersanding di dalam kehidupan ini dalam konteks siapa yang harus menjadi penguasa dalam kehidupan kita. Saudara tentu pernah mendengar kata ini bahwa harta dan keuangan itu bukan penguasa yang baik. Tapi dia sebenarnya adalah hamba yang baik. Kalau harta dan keuangan ada hamba, kita kemudian jalankan dia kepada orang-orang yang membutuhkan, sangat baik. Tapi kalau jadi majikan, harta, keuangan, dan kekayaan dapat sangat berbahaya. Dia akan menjadikan kita jadi tamak, kita kemudian menyembah berhala, kita akan membenci manusia, kita tidak akan menghargai apapun yang Tuhan bawa dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kita berkata kepada kita, kamu tidak bisa punya dua Tuhan. Mammon atau Tuhan. Sebab berhala itu sebenarnya adalah sebuah sistem nilai yang kita bangun di pemikiran kita. Kalau ada apa saja yang lebih berharga menurut penilaian kita, lebih daripada Tuhan, dia telah menjadi berhala dalam kehidupan kita. Makanya kita perlu sekali untuk membuat sebuah clear cut decision untuk terus menjadikan Tuhan. Kamu harus mengasihi dia dan setia kepadanya. Amin, amin. Saudara, mari kita mengasihi Tuhan Yesus.
lebih daripada uang, lebih daripada harta, lebih daripada segala materi dalam dunia ini. Mengasihi Yesus lebih daripada segala-galanya. Saudara, saya ingin kutip ayat firman Tuhan dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 dan 17. Alkitab katakan demikian. Sebab semua yang ada dalam dunia, itu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Selamat memasuki hari yang baru. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.